Nah, setelah mendengar suara sebutan bapak itu, otomatis saya menoleh ke belakang. Nah, di saat itu saya itu melihat. Oke, sepertinya kita terputus kerabat Imelda dengan Mas Denny ya, yang ada di Semarang. Oke, mungkin sambil kita coba untuk menghubungi Mas Denny lagi, kerabat Imelda, sekali lagi mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811-2710044, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung via live on air melalui telepon, Anda bisa bergabung di 7474182. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui live on air di WhatsApp maupun di GSM, saya sudah menyediakan beberapa nomor yang bisa Anda hubungi, kerabat Imelda. So, bergabung terlebih dahulu dari WhatsApp dan nantinya kita akan hubungi Anda. Sepertinya kita sudah terhubung lagi. Halo, selamat malam Mas Denny. Ya Kak. Oke. Maaf terputus. Nggak apa. Oke. Baik, Mas Denny silakan lanjut. Tadi ketika Mas Denny sedang berjalan, mendengar suara anak kecil yang memanggil bapak 3 kali gitu ya. Iya. Nah, setelah saya mendengar bapak itu, saya otomatis kan langsung menoleh Kak ke belakang. Nah, saya menoleh itu ada anak kecil dengan duduk selonjor kalau saya melihat itu. Dengan rambut itu sebahu. Kalau rambut sebahu ya saya menyimpulkan itu anak cewek. Untuk usianya sekitar 5 tahun. Nah, saya pas waktu melihat itu tidak punya rasa takut sama sekali. Sama sekali saya tidak takut, tidak merinding apa gimana, saya tidak, malah merindingnya terus di saat ini saya menceritakan ini malah takut ini malah merinding. Nah, pas saya melihat itu saya berpikir ini anaknya siapa, jam 9 malam masih bermain di pasir. Terus saya sempat menoleh kanan kiri ke rumah, itu kan ada rumah Kak, ada rumah tetangga saya, cuman emang gelap sinyal lampunya nggak dinyalakan. Nah, di saat saya menoleh kanan kiri itu saya tidak melihat orang tua anak ini, hanya ada beberapa motor. Karena si anak ini memanggil bapak itu kan otomatis saya pikir ada orang tuanya kan Kak di situ. Saya melihat kanan kiri nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya. Saya melihat ke anak ini, saya sempat lihat-lihatan Kak, saya berdiri sama ke anak itu jarak sekitar 3 meter. 3 meter Kak. Saya lihat-lihatan, saya ngeliatin wajahnya. Wajahnya ini gelap Kak, nggak kelihatan Kak. Rambut sebahu. Terus anak ini menghadap ke utara. Depan anak ini ada sebuah pohon jati. Nah, saya itu berpikir gini Kak, pada saat saya melihat anak itu, karena saya nggak ada rasa takut, saya kira ini anak bangun tidur kayak ngimpi atau ngelindur terus langsung jalan ke situ. Terus tapi kok anak ini ngomong bapak-bapak, apa anak ini ngelihat yang tidak saya lihat? Saya berpikir itu. Tapi saya masih tidak ada rasa takut Pak. Nah, pada saat saya masih melihat ke anak ini tapi kok diem aja. Nah, diemnya anak ini itu seperti kayak anak kecil yang ditinggal bapaknya gitu loh Kak. Jadi agak kayak melas lah kalau saya ngelihatnya itu. Kayak melas karena ditinggal sama bapaknya terus tidak boleh ikut gitu. Nah, pas saya lihat itu anak ini masih diem aja. Saya ngelihat ini sampai sekitar 15 menitan ada Kak. Tapi saya sempat ragu mau saya deketin, mau melangkah maju itu saya ragu karena ini anak tapi kok diem aja, kok nggak nggak bersuara lagi. Kalau itu anak tetangga saya yang di rumah itu, paling nggak saya kan mengenali wajahnya Kak. Paling nggak saya mengenali wajahnya. Oh, ini anaknya itu bisa saya carikan orang tuanya. Cuman anak ini kan nggak kelihatan wajahnya, itu gelap Kak. Jadi saya ragu untuk maju gitu loh Kak.
Cuman masih nggak ada rasa takut, saya merinding pun masih nggak ada. Nah, karena saya nggak lah, saya cari orang tuanya, saya tinggal lagi sekitar 2 langkah 3 langkah itu saya noleh lagi, Kak. Anak itu masih di situ. Nah, anak itu masih ngeliatin saya itu masih dengan wajah melas, seperti masih kayak mau ikut gitu. Terus saya jalan lagi, saya lanjut jalan, tapi saya masih sempat lihat anak itu dari celah-celah pohon, kan di situ ada pohon-pohon banyak. Emang nggak ada lampu juga sih di situ, di pohon-pohon yang saya maksud tadi itu emang nggak ada lampu, jadi masih kelihatan anak itu masih duduk di situ. Nah, setelah saya jalan, saya sudah nggak sempat noleh lagi anak itu masih ada apa enggaknya. Saya lanjut jalan terus, saya masih dengan perasaan yang tidak ada rasa takut. Sampai di sepanjang jalan itu saya didahuluin sama saudara saya pakai sepeda motor, ada 2 sepeda motor. Nah, setelah itu saya sampai di rumah saudara saya itu, di rumah bude saya itu. Saya cerita, saya tanya sama saudara yang mendahului saya pakai sepeda motor, Mbak, apa tadi lihat anak kecil yang duduk di atas pasir, di atas pasir depan rumah sana? Jawabannya pada nggak ada yang tahu. Jawabnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah, di saat itu orang tua bapak saya keluar dari rumah bude saya, bilang, nanya, lihat apa? Lihat anak kecil di depan rumah itu sambil duduk, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah, bapak saya bilang, tadi waktu bapak jalan, di situ depan rumah itu ya sekitar 5 meteran, itu ketemu tetangga saya ngobrol-ngobrol. Nah, dengar suara kayak anak kecil, cuman belum ada wujudnya, Kak. Belum ada wujudnya, cuman baru suara tangisan anak kecil sih. Nah, ibu saya itu nggak dengar, cuman yang dengar itu bapak saya sama tetangga saya yang ngobrol-ngobrol itu sempat berhenti karena mendengar suara tangisan anak kecil. Nah, bapak saya juga tola-tola nyari suara itu, teman nggak ada anak kecil kan. Bapak saya lanjut jalan. Nah, pas di saat bapak saya udah sampai itu, saya jalan yang udah terbentuk wujudnya itu saya yang lihat, Kak. Jadi saudara saya yang mendahului itu saya tanya, nggak ada yang tahu. Terus bapak saya cuma mendengar suara saja. Nah, setelah saya cerita sama saudara sama kedua orang tua, bapak saya sama saudara saya ngecek ke lokasi itu, Kak. Ngecek ke lokasi itu udah nggak ada si anak ini. Nah, saya penasaran kan, saya ngecek sendiri, Kak. Saya ngecek sendiri, naik motor lewat di lokasi yang anak itu duduk tadi. Ternyata emang nggak ada. Nah, ternyata, Kak, di dekat anak itu, ya sekitar jarak 1 meter itu ada lampu penerangan jalan. Yang seharusnya, Kak, kalau saya logika sih, dari lampu ke jarak anak duduk itu tadi, harusnya itu paling nggak kan kelihatan bayangan, Kak. Bayangan atau bentuk badan atau wajah harusnya kelihatan kalau dari jarak lampu 1 meter ke anak itu tadi, ya. Cuman saya ngelihat gak ada bayangan, Kak. Pas pertama saya lihat gak ada bayangan. Si anak ini duduk selonjor dengan wajah yang gelap, gak kelihatan. Untuk baju sih kalau seingat saya itu agak samar-samar sih, Kak. Kayak ada warna putihnya, tapi putih nggak ini, Kak, kayak baju piyama tidur itu, tapi putihnya putih kotor. Kayak ada bunga-bunganya gitu, Kak, kalau saya lihatnya sekilas sih. Nah, dari situ saya cuma cerita sama saudara sama bapak saya, ya nggak ada yang pada tahu itu apa. Jadi gitu, Kak, untuk ceritanya. Oke. Merinding. Oke, baik. Ini mungkin sebelum saya sambungkan ke Mas Boy ya, Mas Denny ya, Kak. Iya. Ini
tadi pas pertama Mas Denny mendengar suara bapak gitu, ini arah suaranya dari mana? Arah suaranya itu dari si anak duduk itu Kak, dari belakang saya. Nah, jadi saya udah ngelewatin tempat itu, baru ada suara, terus saya baru menoleh itu tadi. Berarti pas lewat itu Mas Denny nggak sadar kalau misal di situ itu ada anak, atau nggak lihat gitu ya, kalau misal di situ tuh ada anak? Oh nggak lihat Kak, nggak sadar, nggak ngelihat kalau pas saya lewat itu ada anak kecil. Oke. Ketika itu anak kecilnya itu kan lagi duduk nih. Iya Kak. Itu ada hal yang dia lakukan atau cuman duduk diam aja gitu terus ngeliatin Mas Denny? Si anak ini duduk diem sambil lihat-lihatan sama saya itu tadi Kak. Karena saya ngeliat dia, saya penasaran kan, saya ngeliatin wajahnya terus-terusan Kak. Ya sekitar 5 menit ada Kak saya lihat-lihatan sama anak ini. Cuman saya nggak maju karena saya juga ragu itu, tapi saya ragunya belum ada rasa takut Kak. Tapi ketika lihat-lihatan itu posisinya Mas Denny nggak mencoba untuk berusaha kayak ngobrol atau nanya gitu ke anak itu atau gimana? Nah, pas saya mau maju itu kan saya berpikiran saya juga mau nanya Kak. Cuman saya karena ragu, terus saya ngelihat samping kanan kiri itu nyariin bapaknya, ternyata nggak ada, terus hanya ada motor. Saya cuman diem aja Kak, saya nggak berani maju karena saya juga nggak kenal ini anaknya siapa. Karena walaupun saya kan lihat-lihatannya walaupun nggak takut, tapi perasaannya udah ada yang janggal nih ya gitu ya. Janggalnya saya di situ, tapi belum ada rasa takut ingin lari atau ingin teriak atau segala macam itu enggak kan. Tapi itu kan berarti ada di depan rumah tetangga Mas Denny gitu ya? Iya Kak, betul Kak. Itu di sekitaran situ kalau bisa digambarkan lokasinya itu seperti apa Mas Denny? Lokasinya jadi yang saya lewatin itu kan udah jalan aspal Kak. Pas tanjakan itu masih jalan cor-coran itu. Nah, di depan rumah tetangga saya itu kan ada pohon jambu, terus ada pohon pisang sama pohon jati. Yang pohon jati ini itu di depan anaknya persis ini Kak. Terus pohon jambunya itu ya agak lebat sih. Nah, di pasir itu setiap kebetulan pas waktu saya jalan siang hari itu emang ada mainan anak-anak kecil, masak-masakan gitu Kak. Ada boneka juga. Terus ada ya pokoknya ada masak-masakan anak kecil itu. Tapi emang dari anak tetangga gitu mungkin ya? Nah saya pikirnya itu Kak, ini anaknya tetangga kok malam-malam jam 9 mainan pasir, mainan masak-masakan seperti ini kok nggak ada orang tuanya. Saya mikirnya gitu Kak. Kok nggak ada yang cari. Nah kebetulan gini Kak, waktu saya mau jalan pulang itu saya ketemu sama yang punya rumah ini Kak. Tapi masa saya logika gini, masa kalau cucunya yang punya rumah ini mainan pasir di situ, masa ditinggal gitu aja, nggak diajak masuk apa gimana gitu Kak. Saya mikirnya sempat sampai ke segitu. Ini sebelum apa pas pulang? Sebelum saya jalan itu emang saya berpapasan sama yang punya rumah ini, sama tetangga saya satu lagi yang diajak ngobrol sama bapak saya, terus mendengar suara tangisan anak kecil itu tadi. Ketika bapak dan juga tetangga ya melihat suara anak kecil itu, arah suaranya di mana Mas? Kalau saya tanya bapak saya itu lokasinya itu nggak tahu persis di mana, cuman mendengar suara tangisan anaknya itu jelas banget Kak. Cuman untuk lokasinya di mana bapak kurang nggak jelas di mana lokasinya. Untuk arah suaranya kita nggak tahu gitu ya, bapak? Iya, untuk arahnya itu bapak saya nggak tahu. Lalu kalau misal dari gambaran anak kecil ini sendiri Mas, sempat Mas Denny tadi bilang pakaiannya, terus habis itu raut mukanya. Ini raut mukanya juga biasa aja, maksudnya kayak nggak pucat, nggak kotor gitu nggak?
raut muka wajahnya itu gelap, Kak. Jadi saya itu menggambarkan anak ini karena melas itu dari segi bentuk tubuh sama kepalanya itu memang dia tuh saya gambarkan tuh kayak anak kecil yang melas, yang ditinggal bapaknya itu nggak boleh ikut gitu, Kak. Oke. Jadi Mas Denny nggak lihat mukanya persis gitu ya, tapi dari ngelihat full sosok ini tuh kayak rasanya tuh kayak melas gitu ya, anak ini tuh seperti kayak melas. Iya, gitu betul Kak. Untuk rambutnya itu tadi sebahu, Kak, sebahu, terus rambut depannya itu ya poni, Kak, sealis gitu. Oke. Baik. Mungkin akan saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mas Denny ya, yang ada di Semarang ya. Iya, Kak. Baik Mas Bo, satu cerita yang menarik sebagai pembuka cerita di malam hari ini dari Mas Denny di Semarang. Ini sebenarnya sosok yang ditemui Mas Denny pada waktu itu sosok siapa, Mas Bo? Dan apakah ada sesuatu yang memang sepertinya ingin disampaikan ke Mas ini atau seperti apa? Ya, ini nun sewu sekali buat Mas Denny. Iya. Nun sewu, saya mau menanyakan dulu nun sewu. Mas Irfan, ini saya tanya, nun sewu sangat Mas Denny. Mas Denny, di situ ada suara kayak ayunan enggak? Ngik atau tit gitu. Nah. Waktu saya lewat ini sekarang ini, Mas. Oh iya, ini suara listrik. Meteran listrik sih. Meteran listrik. Oke, baik. Iya. Karena ini sempat saya ngobrol sama Mas Bo tadi. Ya, tadi pada waktu tadi sebelum saya menanggapi, saya juga ini kayak meteran listrik atau kayak ayunan, karena suaranya di sini tuh seperti meteran listrik dan seperti kayak ayunan. Iya, ayunan lama gitu. Makanya kita cross check gitu sama Mas Denny. Mas Denny nun sewu. Ini saya sudah sketsakan anak kecil dengan duduk di atas pasir. Pasirnya tidak terlalu tinggi ya, Mas ya, kalau bahasa saya. Iya, terus betul. Kemudian pakai dasar putungan, kalau saya bilang panjang gitu, bunga-bunga. Dan ini kalau di sini saya gambarkan transparan nun sewu itu. Terus rambut sebahu. Cuma di sini bahasa saya nun sewu. Kalau menurut visualisasi saya, jadinya anak kecilnya itu cabi. Terus kemudian di sini saya gambarkan tidak ada kornea matanya. Jadinya kayak apa, Mas? Tidak ada hitamnya itu. Putih doang gitu ya. Iya, betul. Iya. Terus kemudian agak ke samping sebelah. Berarti kalau kita melihat itu berarti di sebelah kirinya itu ada pohon jati nun sewu. Itu terus kemudian agak ke belakang sebelah. Jadinya kalau di jatinya di sebelah kanan nun sewu, terus kemudian agak ke belakang sebelah kiri itu ada pohon pisang, ada pohon campur ya, itu ada pohon itu ya, rambutan apa itu ya, itu seperti itu. Iya, itu soalnya agak lebat juga sih, itu ada pohon bambu juga. Ada bambu juga ya, kalau bambunya agak jauh di nun sewu ya, kalau dari posisi anak kecil ini. Jauh. Terus kemudian di situ juga penerangannya kurang begitu terang. Kalau bahasa saya ada lampu, tapi mungkin jaraknya mungkin sekitar 4 atau 5 meter dari tempat itu, kalau bahasa saya seperti itu. Iya. Nun sewu, Mas, apakah di daerah situ dekat dengan pemakaman, Mas, nun sewu? Mungkin jarak sekitar 500 sampai 1 kilo nun sewu. Ada, baru. Arah barat. Berarti kalau boleh saya bayangkan, kalau jenengan itu kan terus kemudian kalau saya bayangkan anak kecil itu kan di sebelah kanan jenengan. Apakah jenengan itu mau ke pertigaan, jalan belok pertigaan gitu? Iya, betul. Iya, pertigaan. Kalau dari arah barat saya itu belok ke kiri. Kalau ke rumah saya, ke rumah saudara yang pernikahan itu belok kiri ke bawah. Iya. Berarti anak itu ada di sebelah kanan jenengan berarti jenengan. Iya, kalau dari barat emang di sebelah kanan. Oke. Ini nun sewu sangat. Memang pada saat itu karena di sini Mas Denny ini kan tidak ada pikiran apa-apa, Mas Irfan, ya. Jadinya intinya berpikiran positif aja itu. Mungkin kalau saat itu jenengan sudah takut dulu dari jauhan karena melihat anak kecil itu, mungkin jenengan tidak akan misalnya kalau orang itu tidak akan saling menatap kalau bahasa saya. Iya. Maka itu kenapa kok tadi saya tanya apakah sekitar 500 atau 1 kilo ya, range 500 meter sampai 1 kilo. Itu apakah ada pemakaman di sebelah? Jadinya kalau dari jenengan kan berarti sebelah kanan jenengan. Nah, karena di sini memang ada sesuatu hal yang mana
apakah ada gini Mas? Sebenarnya ini datang dari situ gitu loh Mas. Dari makam itu Mas. Iya. Oh. Jadinya gini Mas, nun sewu sangat. Iya. Ada satu pemakaman makam baru, yaitu yang baru yang dikuburkan itu adalah nun sewu, seorang anak kecil nun sewu. Nah kan gitu. Dan ini memang sebenarnya bukan terus kemudian anak kecil terus kemudian jadi apa ya, jadi ngetok dan lain sebagainya, enggak kalau bahasa saya. Jadinya memang sosok ini memang malah jadi cerita ya Mas ini Nun Sewu. Jika salah ya Nun Sewu, jika benar juga Nun Sewu. Cuma ini yang saya akan ceritakan gini. Pada saat itu Nun Sewu, kejadian itu anak kecil ini ditinggal dinas oleh bapaknya saat itu. Jadinya ada di satu luar kota, anak ini Nun Sewu sakit, terus kemudian Nun Sewu meninggal. Aduh, malah jadi sedih. Nun Sewu seperti itu. Iya. Nah, saya malah baru merindingnya sekarang. Jadinya kalau bahasa saya, saat itu siapapun yang dia akan menangis. Dan kebetulan saat itu jenengan yang melihat visualisasinya secara jelas. Logikanya begini, pada saat itu jenengan frekuensinya match dengan frekuensi sosok ini Nun Sewu. Dan kemudian dia memanggil Bapak, seperti itu. Karena mungkin sebelum meninggal pun posisi dia sedang menunggu bapaknya gitu ya Mas. Seperti itu. Wah, merinding Mas. Nun Sewu seperti itu. Jadinya di sini saya sudah gambarkan pakainya ada kayak dasar putungan, tidak ada lengannya gitu, terus kemudian modelnya transparan, betul. Terus kemudian ada kembang kecil-kecil ya, banyak di situ. Terus rambutnya ke depan sebagian Nun Sewu. Dia duduk di atas pasirnya tidak terlalu tidak terlalu tinggi di sini yang saya gambarkan seperti itu Mas. Jadinya Nun Sewu, kalau bahasa saya ada satu apa ya, sebenarnya kalau jenengan dekati pun ya anak kecil ini tidak terus kemudian paling dia gini Mas, ada hubungannya bapakku mana, kalau bahasa orangnya seperti itu. Tapi secara jenengan, karena saat itu ragu ya, ini mungkin jenengan saat itu tidak ada pikiran untuk itu jangan setan apa wong seperti itu, tidak. Nah betul ya, saya tidak berpikiran seperti itu. Pak, ya udahlah, saya juga tidak enak saat itu juga, mungkin jenengan capek karena mungkin perjalanan dari Semarang ke sana atau gimana, terus saya langsung pulang aja. Seperti karena kalau boleh saya flashback, jenengan datang dari Semarang itu ya Mas ya, Nun Sewu Mas ya. Dari Semarang sampai sana itu tidak langsung duduk ya, ketemu saudara-saudara ngobrol-ngobrol terus rewang-rewang dan lain sebagainya, terus karena capek ya sudah. Hanya jenengan pulang ke tempatnya apa itu, Budi ya itu atau apa itu. Ke tempat Budi ya, seperti itu. Oke. Baik Mas, ini di Semarang mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Ya Kak. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di malam hari ini Mas Denny ya, di Semarang ya. Iya Kak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya. Selamat malam Kak.